Iya, dalam konsep Iya. dalam dalam dalil ini, merujuk dalam dalil ini. Iya, Iya, dalam dalil itu ilham artinya apa? Bunda tadi nggak dengar? Saya ulang-ulang. Enggak, saya dengar tapi saya nggak ngerti omongan Anda. Saya Dengar nggak paham ulang apa lagi. omongan. Ilham Ulang adalah lagi ya? konsep yang Nah, mendalam, yang dalam konteks Alkitab, ilham merujuk pada proses, dengar, proses Allah yang menggunakan manusia untuk menulis firman-Nya. Itu makanya di dalam oh, 2 berarti Timotius, proses. Berarti proses ya udah, saya tahu, saya tahu. Berarti ya, ilham itu adalah proses. Oke. Baik, sekarang saya mau tanya, Lukas pasal 3 nomor 23 dibuka. Apakah itu ilham Tuhan? Silakan dibuka. Proses berapa ya, proses. berapa Bunda? Lukas Berapa pasal 3 Bunda? nomor 23. Lukas Walaupun pasal konsep tadi itu nggak tahu Lukas dapat dari 3. mana kamusnya ya guys. Guys, jelaskan, dengarkan ya. Penjelasan tadi kita nggak tahu kamusnya di mana. Lukas Lah tadi 3 saya nomor sudah 23. taruh Bunda dalilnya Nggak dua ada. tiga Iya tiga dalilnya enam kan belas. iya iya Segala iya, tulisan udah. yang diilhamkan. Kak Iya Bunda, iya iya udah gimana kok sih? diulang lagi sih iya. Yang saya bilang penjelasan ilham nih orang. Nggak bisa Bunda bertele-tele ke sana kemari loh. Ya udahlah buka Lukas 3:23. Dengar teman-teman, ilham adalah proses ya. Bentar, Coba apa gini? Saya mau buka Lukas ini, tetapi sinkronisasinya apa dulu, Bunda? saya mau membuktikan betul nggak kitab Anda itu diilhamkan Tuhan. Karena ilham adalah proses penulisan kitab suci. Mari kita buktikan betulkah ini Lukas proses. berapa? Buka Lukas 3 nomor Lukas 3, 23. Gimana sih? 23. Oh my god. Ah, gimana sih saudariku? Santai santai aja Bunda. Ya, silakan Bunda. Lukas 3 Lukas ayat. pasal 3 nomor 3. Silakan dibaca, baca aja, baca. Bunda bacalah. Kan Oh, Bunda. saya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Proses penulisan ini mengutip anggapan orang, betul? Ya, Anggapan orang ini ilham dari Tuhan. kan dari tadi saya bilang Ya kan tinggal dijawab. merujuk pada Timotius 3:6, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Oke, ya kan? Betul kan? oke. Betul. Betul kan? Udah? Ya. Udah? Udah? Oke. Berarti Lukas pasal 3:23 ini ayat yang diilhamkan oleh Tuhan Anda. Itu poinnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Lihat dulu dong. Nanti nggak lihat lagi jawab lagi. Lihat. Bunda Ketika santai aja lah. saya ulangi. Kan ini buktinya saya santai dong. Kita santai lah. Pelan slowly Ya. but sure. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Apakah anggapan orang ini bahwa dia anak Yusuf adalah anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijawab. Di dalam Alkitab kita merujuk pada Alkitab ya. Apa yang ditulis di dalam Alkitab? Saya katakan yes. Oke, berarti anggapan orang ini betul bahwa dia anak Yusuf. Berarti Yesus adalah anak kandung Yusuf. Baru ini aku dapat jawaban keren. Dianggap, iya kan? Dianggap. Nah, Berarti dianggap itu benar anggapannya atau salah? Saya menganggap Anda perempuan. Anda perempuan atau laki? Perempuan kan? Berarti anggapan saya benar. Kalau orang menganggap dia anak Yusuf, anggapan orang benar atau salah? dalam konteks ini, dengar ya Bunda ya, aku baca lagi. Dan Yesus sendiri ketika ia memulai pelayanannya, kira-kira berumur 30 tahun, adalah anak menurut anggapan manusia dari Yusuf, anak Heli. Anak kandung dalam silsilah, ya bisa dikatakan benar, karena memang Anak kandung. Anak ya kandung. Anak kandung. secara Anak manusiawi, kandung. silsilahnya kan harus Keren dijalankan. banget. Baru ini aku dapat Kristen yang jujur bilang dia anak kandung. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Aku catat namanya kalian mengakui Yesus anak kandung Yusuf. Lian. Berarti anak hasil sperma. Betul kata Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ayat 3, dia hasil sperma Yusuf. Siapa yang Dia bilang? bilang, Tuhan punya loh Anda silsilah. tadi Siapa barusan bilang? dibilang. Kan ini Bunda ya, Katanya kesimpulan sendiri dari tadi. Loh, tadi kan makanya saya tanya. Anak Menurut kandung. anggapan orang ini, dia kan anak Yusuf. Anggapan orang itu benar atau salah? Tadi bilang anak kandung di situ nggak ada kata anak kandung.
Mana anak kandung? Ini kan Sisila. Sisila ini kamu tahu nggak? Sisila itu mana? Mungkin Bapak Tiri punya Sisila, kita ke Bapak Tiri ada aja kamu. Ini Iya, kan karena Sisila Yesus kan? bukan. Ya Bunda udah kalau tidak gitu merujuk pada anak apa? Anak apa? Anak apa? Kalau gitu Dengar, Yesus anak apa? Anak dengar, apanya Yusuf? Mana tulisnya di situ anak sejarah, tiri? sejarah Gimana Yahudi. sih? Mereka selalu seperti itu. Yesus terlahir sebagai orang Yahudi. Aduh, Jadi yang dia saya ada tanya itu silsilah. adalah, udah Iya, mesti saya udah ada. pelan-pelan nih. Jadi memang Tunjukkan Uni bahwa dia berasal dari spermatos. Tunjukkan Ya Uni. ada nanti. Ya nanti saya tunjukin. Tapi sebelumnya kita minta konfirmasi dulu. Tadi Kanda bilang bahwa Gini, proses Bunda. penulisan Bunda, itu Bunda. adalah Bunda, Yesus itu terlahir sebagai orang Yahudi. Jelas silsilah itu bagian dari bagaimana mereka mencatat silsilah mereka. Jadi apa yang salah? Tidak ada yang salah. Lalu Bunda bilang, apakah di situ anak kandung? Tidak ada pernyataan di sini. Lukas 3:23 dia lebih ke arah anak lahiriah atau gimana? Saya belum melihat. yang saya tanya itu ada poin kita itu kita nggak lari dari ilham tadi. Enggak, Bunda mau merujuk. Kita lagi nggak lari dari ilham. Anda tahu bilang pikiran kitab Bunda Anda mau itu bawa. diilhami Tuhan. Kok saya Saya tahu? mau- Seolah-olah saya jadi tahu. Tuhan aja. Bunda mau- Kok kayak bukan, tahu aja. Bunda mau membenturkan Tahu, bahwa tahu. ini Roh Betul. Kudus jadi kan nggak bisa Bunda ngomong, nggak bisa bohongin kita. Kita tahu lah. Bohongin, gue nggak pernah bohong. Cara Apa gue berpikir bohong? Bunda. Berdosa gue bohong. Gue nggak suka bohong. Malah gue Bunda nggak bisa bawa-bawa dari sini ke situ, dari situ ke situ, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Gue diskusi kok nggak bisa? Gue diskusi bertanya ya apa saja gue tanya. Iya silakan. Tapi Pertanyaan dasar. saya adalah, Saya tanya, Bunda Kitab pernyataan Bunda anak kandung itu mana di situ? Saya tidak lihat. nah ya saya punya data kalau dia anak kandung. Silakan, itu silsilah itu. Jadi kalau Iya, Anda punya, silsilah artinya apa? Silsilah artinya apa? ya itu garis keturunan kan yang ditulis. Garis keturunan bisa nggak ke Bapak Tiri? Ada dasarnya? Ada Nah, dasarnya? coba tunjukkan silsilah yang saya tanya sama kamu. Bisa nggak silsilah ke Wah, Bapak saya Tiri? tidak bisa menjawab sesuatu yang tidak punya Ya dasar. nggak bisa. Yang namanya silsilah kamu tengok di KBBI pun Bunda, yang namanya Halo silsilah itu anak penyembah kandung. batu. Bunda Ya bertanya, penyembah tidak manusia punya dasar. berkelamin. Tunggu dulu, Lian. Penyembah batu. Kenapa mesti Iya, hujan? penyembah manusia berkelamin, ya. Kenapa Gini. Bunda hujan? Aduh, Bunda Loh. nih. Bunda, Loh, kenapa betul Bunda? nggak? Yesus berkelamin nggak? Bunda ini aduh. Loh, Yesus Tolonglah. berkelamin nggak? Punya etika Loh, sedikit. saya tanya, Yesus berkelamin nggak? Itu reaksi. Sebentar ini. Itu reaksi dari teman Anda. Baru masuk Iya. bilang penyembah batu. Kayak dibilang penyembah batu, saya kasih tahu kalau menghujat dia itu. penyembah. Makanya saya langsung berkelamin. turunkan. Yang menghujat langsung turunkan. Emang Yesus nggak berkelamin? Ada-ada aja kalian. Sekali lagi teman-teman muslim tahu kan sistematika ini, jadi kalian juga Enggak, ntar saya lihat tidak- gantian lah. saya Banyak tidak- kali kau ngomong dari tadi, Lian. Kalau kau nggak suka ya tinggal turun ribet Yang lah. lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Ya, ya, bentar dulu. Dulu. Ya, Mas Saf, selamat sore Mas Saf. Dasar Bunda nggak ada loh. Masa Iya, saya iya, diam? iya, Udah di sini, udah di sini aja nggak usah turun, udah. Ya, ya. Abis Ya, Mas Mas Sof Saf, tolong selamat ngomong. sore Mas Saf. Islam Pakistan. Mas Saf, Islam. Kalau Islam di bawah dulu Bang ya. Yo yo Iya, yo yo. oke, ya. Oke, teman-teman Assalamualaikum. perhatikan ya. Saya mau rumuskan lagi konstruksi berpikir tadi ya. Perhatikan teman-teman dengan baik dan benar. Ya. Orang berakal nih pasti paham. Pertama, Ibu Lian ini mengatakan bahwa seluruh tulisan dalam kitabnya itu diilhamkan oleh Tuhan. Apa arti ilham, Ibu? Dia jawab, ilham adalah proses penulisan dari Tuhan. Ya, itu proses. Kalau memang proses penulisan itu semua diarahkan oleh Tuhan, datang dari Tuhan, maka tentulah semua proses itu adalah proses yang benar, informasi yang benar. Harusnya begitu. Karena Tuhan, nggak mungkin Tuhan bertele-tele mau menyesatkan manusia. Lalu di dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, di situ Lukas katanya, konon katanya Lukas, menuliskan bahwa menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak dari Yusuf. Kalian mau bilang anak kandung, anak tiri, di situ anak, yang namanya anak. Kalau tidak ada kata tirinya berarti anak kandung. Kalau nggak ada anak angkatnya berarti anak kandung. Orang tahu dia anak Yusuf, kenapa? Mamanya itu suaminya si Yusuf. Orang suami istri tiba-tiba hamil ya wajar. Orang menyangka dia adalah anak kandung Yusuf. Paham nggak? Masa gitu aja blunder ya? Mana mungkin dikatakan anak tiri? Emang ada orang lihat kalau dia nggak hamil, dia ditiduri sama Yusuf? Ya. Nah, jadi ketika orang menganggap bahwa dia adalah anak kandung dari Yosef karena Yosef adalah suami dari mamanya, maka muncul pertanyaan di sini.
anggapan orang itu yang masuk ke dalam kitab Lukas, apakah anggapan yang keliru atau anggapan yang betul? Kalau anggapannya betul, berarti memang Yesus anak Yusuf, anak kandung Yusuf. Kalau jawabannya adalah itu anggapan yang keliru, berarti apakah Tuhan kalian mengilhamkan pendapat yang keliru dalam kitab kalian? Maka jawaban kalian maju kena, mundur kena, balik ke kiri, jungsep, balik kanan, masuk jurang, mending kalian kubur cita-cita kalian untuk mengatakan bahwa kitab kalian itu adalah ilham dari Tuhan. Kenapa? Apapun jawaban kalian, puasa saya tetap nggak batal. Tuh. Dah, tema ini aja dulu, selesaikan dulu. Capek bahas Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan. Bahas Yesus Tuhan atau bukan. Kitab ini aja suci atau enggaknya belum tahu. Gitu. Ilham sama Ibu dan Apokalipsis aja nggak bisa bedain. Alkitab itu juga merupakan kompas sejarah loh, perjalanan hidup. Coba sejarawan mana yang menulis kitab kamu ini? Hah? Sejarawan mana yang menjadikan siapa nama sejarawan ahli sejarawan yang menjadikan kitabmu ini kompas sejarah? Coba. Aduh, omongannya kok kayak gini, rusak peradaban nih ya. Ilham sama Wahyu disama-samain. Waduh, gimana nggak rusak peradaban ini anak-anak kita, generasi kita yang akan datang hancur lebur bahasa Indonesianya ini. Sejak kapan Biblos dijadikan kompas bagi sejarawan untuk mengkaji? Oh my cerot. Dengar ya Bu ya. Nek ngomong, kalau ngomong tuh yang bener lah Bu. Ibu tanya sejarawan mana? Semua orang yang menulis Alkitab itu merupakan sejarawan. Siapa? Siapa Bu? Siapa namanya sejarawannya? Tunjuk. Bu. Nah, saya ini ya, perjanjian lama ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Siapa Bu? Siapa Iya. nulis? Siapa nulis? Ditulis oleh Musa, Daud, Salomo, nulis, Bu? saya, Yeremia, Mana, Bu? dan Berarti Musa sejarawan. semua kan, betul nggak? Musa udah berubah jadi sejarawan. Dia Ya, sejarawan. Musa sejarawan. Benar gak? Nah, Oke. itu satu aja. Musa Sudah cukup. sejarawan. Itu Coba siapa yang mengatakan, siapa tokoh yang memvalidasi bahwa Musa adalah sejarawan dan buktikan by sejarah bahwa penulis kitab Musa adalah Musa? Cepat, jangan usah Tunjukkan, Bu. tertawa Tunjukkan, Bu. Bu, pakai data. Ilmiah, Bu, ilmiah. Kalau Musa Pakai bukan jurnal atau sejarawan, pakai website? kalau bukan Musa bukan sejarawan, Islam tidak menganggap bahwa Ibu, kitab Taurat jangan gitu Bu. Musa itu nabi. Ya, jelas. Duh, parah dah. Dia sejarawan. Ya elah, Musa jadi Sejarawan. sejarawan pula sekarang. Iya. Sejarawan itu apa? Sejarah- Kamu tahu arti sejarah? Arti sejarah apa? Arti sejarah apa? Arti sejarah apa? Sejarah Musa nggak ditulis di dalam Al-Quran. Saya tanya itu. Arti sejarah apa? Enggak. Kita bukan kitab sejarah. Jangan bermain dengan definisi yang sudah blur. Ibu. Arti sejarah apa? Sejarah itu artinya apa? Coba Ibu, saya mau dengar Ibu punya definisi sejarah. Ngomong, kalau nggak ngerti mandek di etimologi. Sejarah itu dari kata sajaratun, artinya pohon. Nah, Jadi sejarah itu filosofinya seperti pohon. Dengar dulu, orang jelasin lalu-lalu giliran jelasin nggak ngerti. Orang yang nulis Belum selesai saya ngomong kayak gini, Bu. Bentar Ibu. Dibikin emosi nih. Gua bentar lagi batal puasa lu, gara-gara lu nggak jadi gua batal nanti nih, batal sekarang nih gara-gara lu. Bukan, Ibu. Lu kalau nggak lu kalau nggak ngerti, mending lu dengerin dulu. Minimal kalau lu denger lu cross check apakah nanti yang gua bilang ini benar atau enggak. Oke, siap. Apa sih? Oke, siap. Silakan. Nanti saya bantah. Sajaratun artinya pohon. Kalau teman-teman melihat bagaimana pohon itu punya akar dan punya ranting. Tahu namanya pohon sisilah? Pohon sisilah itu adalah bagaimana kemudian seseorang itu diketahui nenek moyangnya dari bapaknya, kakeknya, keturunan apa, bani apa sampai kepada nenek moyang tertinggi. Itu namanya pohon silsilah. Kenapa dikatakan pohon silsilah? Karena orang mencari tahu bapaknya siapa, namanya siapa, dan itu masuk ke dalam kategori sejarah. Ya, dan cerita tentang seseorang diketahui dari siapa, dari mulut ke mulut, apakah orang itu valid atau tidak, siapa apa kaitannya, itu namanya sejarah. Dan hasil usaha dan upaya manusia untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuannya tentang objek yang dikaji menggunakan metode-metode keilmuan, itu namanya sejarah. Kalau kitab suci kamu bilang sejarah, berarti fake. Kitabmu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia, karena sejarah itu adalah apa yang diupayakan manusia menggunakan metode-metode. Kalau kamu bilang kitab sucimu adalah sejarah, ya sudah, berarti kitabmu bukan wahyu. Saya punya dalil yang tepat. Gimana ini? Saya punya dalil sudah saya taruh di depan Ibu, bahwa segala Dalil apa? tulisan
bahwa segala tulisan Ilham itu sejarah atau apa dengar ibu, apakah ibu ilham tanya, itu sejarah? sejarawan Orang itu kan ibu, ibu kan ini bahaya nih. Ibu ini kalau sempat jadi guru nih hancur rumah sekolah nih ya. Bukan, Serius. Ibu ini kalau jadi guru nih bahaya kalian, serius. Keluarkan Saya anak dengar. kalian kalau gurunya kayak gini, serius. Jangan Saya masukkan dengar anak ke dalam sekolah kalau gurunya seperti ini, serius. Etimologi aja dia nggak ngerti loh. Ibu- Etimologi aja dia nggak paham. Saya tuh Ilham, bisa. sejarah, wahyu, nggak dengar nyambung dulu, dari saya- tadi. Ibu bisa saya bicara? Saya coret nih kalau di kampus saya sudah saya usir ini, serius. Ibu menerangkan apa itu sejarah? Ilham, Apa itu sejarah? wahyu. Terus ibu menyangkal silsilah yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan merupakan sejarah. Itu kan aneh. Aneh. Oke. Ibu udah lari dari segalanya. Siapa yang bilang Ibu kitab hancur, lu bukan Ibu. kitab sejarah? Gua nggak bilang kitab lu bukan kitab sejarah. Lu kan bilang kitab lu kitab sejarah. Ngapain ibu Gua tanya? tanya sejarawannya siapa? Kitab lu penulisnya siapa? Lu bilang Tadi saya Musa. bilang Musa. Sejak kapan Musa menulis berdasarkan penelitian seperti Lukas? Musa itu adalah nabi di mana kata Tuhan dalam Ulangan 18:18 Sorry, seorang Bunda. nabi itu firman Tuhan Alkitab- diletakkan di mulutnya. Ini orang ngada-ngada nih dari tadi ini Bukan antara bisa. nabi sama sejarawan. Bukan. Sejarawan sama nabi beda loh. Bunda, Sejarawan Bunda. sama nabi beda loh. Bunda Ini orang sayang. ngomong dari tadi apa ini ya? Bunda sayang, sorry. Bikin Bunda batal sayang. puasa. Nggak usah panggil-panggil sayang lah, udah ngerusak peradaban. Saya orang yang sangat tegas. Kalau orang yang merusak peradaban itu nggak layak dikasihani, teman-teman. Saya Bunda, lebih baik mengasihani Bunda, orang Bunda, botol, serius. Ada bukan, orang aku awam, Bunda, saya nggak ngerti Bunda, Uni. gini. Tapi Bunda, banyak Bunda, bicara, gini. etimologi nggak ngerti dari Bunda tadi. gini, Bunda berusaha Parah. melepaskan bagian dari Alkitab yang sebenarnya utuh gitu. Ketika Apa? Bunda punya sejarawan ya mana yang tulis bagian dari Alkitab, gue kasih. Kenapa Bunda nggak mau terima? Kenapa Bunda Apa mau ini? pilah-pilah Musa dibuang dan sebagainya? Apa sih? Musa itu bagian dari Alkitab, nggak bisa Apa dibuang sih? dia. Ya apa saya gimana? Bunda Apa berikan ini? gini. Saya berusaha masuk dalam definisi Bunda dan itu Definisi yang mana? terstruktur. Definisi Sejarah yang tadi kan? mana? Yang tadi sejarawan Yang kan? mana? Yang tadi Ya, Bunda kasih. Kan? sejarawan itu definisinya apa? Yang tadi Bunda jelaskan mengenai akar Bunda Itu nggak usah- sejarah. Yang sejarawan apa? Sejarawan itu orang yang mengutarakan sejarah itu Bunda. Aduh Tuhan. Ya. Bunda. Oke, Gimana berarti sih Musa orang itu Bunda mendapatkan loh. Ya, Saya iya, ini Mbak. sedang membongkar otakmu Sejarawan- kok nuduh-nuduh otak saya. Kalau gitu Musa Sejarawan itu yang menulis sejarah kan? Sejarawan itu yang menulis Eh. sejarah kan? Kan Oke. gitu. Ah gitu. berarti Musa sejarawan ya. Iya Musa juga bagian Oke. dari sejarawan. Daniel Berarti juga. Musa mendapatkan Orang-orang di informasi dalam dalam Alkitab merupakan aduh, ini sejarah. orang cerocos aja lu orang udah TikTok supaya, ngomong masih supaya Bunda nyerocos tahu, aja. ya kan supaya Bunda paham itu, bukan Bunda di sini untuk mendikte orang lain. Apa sih lu, gua nanya kok lu didikte dari tadi lu ngomong nggak jelas. Sekarang saya tanya sama kamu nih, Apa yang Musa itu nggak jelas? sejarawan. Coba tunjukkan satu data yang mengatakan bahwa Musa sejarawan. Yang bilang siapa? Dia menulis Satu data sejarah. aja. Dia menulis sejarah. Dia menulis Sejarah sejarah. sejarah apa? Sejarah apa yang ditulis? Sejarah apa yang ditulis? Sejarah di dalam Alkitab mengenai perjalanan kitab Yang kejadian. bilang dia sejarah Belum ada siapa? Sejarawan siapa? Iya. Yang bilang dia sejarawan siapa? sejarah. Yang bilang sejarah bukan yang Bunda dari Bedakan Anda. antara sejarawan dengan pelaku sejarah. Hei, dari Bunda definisi Bunda. Sejarawan itu orang yang menulis sejarah. Benar nggak? Udah belum? Udah. Biar lo capek. Udah. Udah, diam, di mute. Kenapa di mute? Biar saya mau ngomong. Nggak nyaman kalau ngomong diketawain orang gitu. Apalagi ketawanya nggak jelek. Jelek banget Lanjut ketawa lu, dulu serius. ya. Pak. Saya mau makan. Perhatikan teman-teman. Dulu, saya turun. Ada 4 definisi yang coba disesatkan oleh saudari kita Lian dari tadi di sini. Pertama definisi ilham, teman-teman. Kedua definisi wahyu, teman-teman. Saya nggak tahu dia dapat kamus dari mana ini. Yang ketiga definisi sejarah. Yang ketiga adalah definisi silsilah. Yang kelima adalah definisi sejarawan. Perhatikan teman-teman, dia mengatakan bahwa kitabnya adalah ilham. Yang artinya ilham adalah sumber dari wahyu. Sementara ditanya artinya apa, dia tidak menjelaskan dan tidak memiliki literatur, baik KBBI pun dia tidak bawa. Sejarah, saya sudah jelaskan sejarah, asal kata sejarah dari kata sajaratun. Ya, dan kita tahu bahwa sejaratun artinya adalah pohon, dimana kalau kita lihat pohon itu ada ranting. Bunda, saya dulu Aduh, ya, saya ada- belum selesai nih Bunda, kalau orang. minta maaf. Udah Saya gini turun aja deh. nanti baru saya lanjut ya. Gini, lihat, terakhir lihat. Oke Bunda. Oke Ketika Bunda. Musa menuliskan sejarah, Iya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Berarti Musa sedang menuliskan sejarah, Tuhan berfirman dalam hati. Pertanyaan saya, yang mendengarkan firman dalam hati ini siapa?
Kenapa? Tuhan berfirman dalam hati. Kamu lihat nih, kan Musa itu sejarawan, katamu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirman Tuhan dalam hatinya. Kitab Kejadian, Kitab Kejadian. Oke. Nah, di sini Tuhan berfirman dalam hati. Firman Tuhan dalam hati adalah, aku tak akan mengutuk bumi. Apa metode Musa untuk mengetahui isi firman Tuhan dalam hati kalau ini adalah kitab sejarah? Silakan jawab. Ilham Tuhan. Katanya sejarah. Ini sejarah atau ilham Tuhan nggak sih? Kan dibilang di situ tulisan, segala tulisan. Dengar teman-teman, antara sejarah dan ilham tak mampu lagi dibedakan teman-teman. Bunda balik kepada dalil Katanya saya. tadi sejarah, sekarang ilham, mana satu nih? Sejarah harus ditulis kan, Bunda. Sejarah kan harus ditulis. Dan itu Iya, Papa Zola. Ini yang merusak peradaban Papa Zola. Papa Zola datang ini demi kebenaran. Yang telah merusak anak-anak bangsa dengan mengatakan kalau sejarah adalah ilham Papa Zola. Papa Zola datang ini memberangus liar. Ini awan si Aduru dari planet lain merusak peradaban Indonesia. Papa Zola. Argumentasi saya selalu ada dasarnya, Bunda. Papa Zola. Kata ilham dan sejarah pun dia tidak lagi bisa bedakan Papa Zola. Kan Bunda tanya. Pantas. Bunda tanya gini. Bunda kan tanya gini. Musa dapat ini dari mana? Dari ilham Allah. Segala tulisan yang ditulis. Tadi katanya sejarah. Gimana sih ini? Papa Zola ketika dia tidak lagi bisa membedakan mana sejarah dengan ilham. Bunda hancur, Bunda. Ya sudahlah. Hancur memang. Saya Jujur tidak hancur. bukan saya tidak ada kapasitas meyakinkan, Bunda. Kita punya keyakinan Ngapain masing-masing. saya diyakinkan? Bagaimana kamu mau meyakinkan saya etimologi aja kamu mandek? Saya tidak Kamu sedang meyakinkan saya. Saya sedang menjelaskan Alat iman apa saya. ya? Apa yang saya yakini Imanmu saja. itu boleh dijelaskan, silakan, tapi bukan Karena di gini, ranah yang bisa diskusi. merubah Karena ranah hati diskusi seseorang cuma ini. Tuhan. Ya, Bunda ya. Papa tidak Zola, dalam bawa kapasitas ini sendiri. Papa Zola. Ini tidak lagi benar Papa Zola. Hancurkan ini rusak peradaban Papa Zola. Ya ampun, Bunda kayak anak kecil lah. Lah, nggak masalah daripada saya dewasa tapi bicara nggak tahu yang diomongin itu apa dari tadi. Disuruh jelasin nggak paham. Saya berbicara dengan dasar dalil saya loh, Bunda. Dari tadi kan Bunda sengaja mau geser sana geser. Dasar kalau Musa sejarawan itu di mana dalilnya? Dasar kalau Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Apa Musa siapa? Apalagi nih? Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Yang mengatakan Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Dalilnya itu dia nulis sejarah kejadian di kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah cari takjil sana, udah cari takjil sana. Iya kan, Bunda? Iya, Apa yang sana salah cari dari takjil kita? sana. Sana lah Oke lah, cari Bunda. takjil. Ya. Ya, saya yakin Bunda nggak mampu untuk berimprovisasi lebih lanjut. Makanya saya turun aja. Nanti Improvisasi artinya apa sih? improvisasi kayak mau goyang dumai gitu nggak bisa. Sejak kapan bergoyang itu mengimprovisasi? Ya perlu Ini ini. bergoyang itu improvisasi. Oh, memang udah punya kamu sendiri nih. Berarti kitabnya Musa itu kitab sejarah ya Une ya, bukan wahyu Iya, dari kitab ilahi ya, Ya, bukan firman ya. iya dia. Oh, Kenapa mesti gini? Saya mau tanya Anda, apakah perjalanan sejarah yang ditulis oleh Nabi Muhammad, perjalanan dia itu bukan sejarah? Kan bodoh semuanya. Nabi Muhammad tidak pernah menulis apapun ya, Papa Zola ya. Jangan mempelintir sesuatu yang Anda bahkan tidak pernah baca. Jangan membuat statement tentang agama saya yang Anda sendiri itu tidak pernah baca. Saya tidak relakan itu. Kalau Anda mau menyesatkan agama Anda, silakan. Kalau Anda membawa informasi yang keliru tentang agama saya, itu urusan Anda. Kami berhak untuk meluruskan. Tapi tentang agama saya, Nabi saya tidak pernah mencatat sejarah. Jangan menipu depan saya. Nggak suka gue nih. Gue kalau orang kayak gini udah nggak muat. Serius, gue muat kalau ada orang yang udah nggak tahu ngomong tiba-tiba akan sejarah, Bunda, supaya Bunda tahu. apa sih ini? Melangkah keluar, lalu kita menulis untuk mengingatkan ke masa depan, itu juga sejarah, Bunda. Aduh, Bunda ini otakmu. Apa? Sejak kapan Nabi Muhammad menulis? Ya, sejak kapan Nabi Muhammad menulis? Tunjuk data Nabi Muhammad pernah menulis. Lu orang kalau ngomong tak ada data jangan ngomong rusak peradaban anak-anak kecil, kasihan generasi kita ditipu sama lu orang.
Oh, Lu jadi udah ngomong dari tadi nggak jelas Al-Quran ah. itu tidak ditulis. Al-Quran itu tidak ditulis, Bunda. Al-Quran ditulis, tapi Nah, kamu itu bilang ditulis bahwa itu. Nabi Muhammad Ditulis untuk siapa? bagian dari Siapa sejarah yang enggak? nulis? Yang nulis siapa? Bagian dari Yang sejarah nulis enggak? siapa? Sejak kapan Ya, dari sesuatu yang ditulis orang-orang. adalah sejarah? Iya, dari Sejak orang-orang. kapan definisi Teman-teman. sejarah adalah segala sesuatu yang ditulis? Ini orang Iya, ODGJ bisa nih, ditulis. ODGJ serius. Bisa Ini tulis, akut. bisa Ini Bunda. gelang ungu. Orang ini gelang ungu. Barangan, Wallahi Bunda, orang ini ini. gelang ungu. Sudah parah. Nah, tahu enggak? Sudah parah nih. Tahu enggak? Al-Quran itu Serius, demi Allah. Demi Allah ini udah akut dan ini sudah stadium ke-14. Berbicara sesuatu yang tidak punya data, lalu kemudian menyimpulkan apa yang dia tidak pernah baca, ini lebih akut. Lebih akut. Aku lebih menghargai Ibu Darni. Serius, ini sudah, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Karim. Yang nanti kalau aku ngadu sama Allah, aku yang dimarahin Allah. Ngapain saya berdebat sama orang botol gini? Saya juga nanti kalau ngomong sama malaikatnya, saya ditampar sama malaikat takutnya nih. Ngapain kamu debat sama dia? Udah tahu dia kayak gitu akut. Benar, ini malaikat marah nih sama gue nih. Kalau gue ngadu sama malaikat, capek gue ngadapin otensilian namanya. Malaikat bakalan, ngapain kamu? Jangan ke malaikat, gak usah ke malaikat deh. Kepala prodi gue. Pak Dos, ini Pak, Bapak lihat nih YouTube-nya Cak Tata. Aku diskusi. Paling dosen gue bilang, sekarang Uni saya tanya, yang bodoh siapa Uni? Dia atau Uni? Lama saya menenung. Saya yang bodoh dosen. Ya udah Uni, nggak usah ngeluh ya Uni ya. Semangat ya Uni ya, semangat. Serius, ini sudah akut. Ilham nggak ngerti, wahyu nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, silsilah nggak ngerti. Bicara tentang Nabi Muhammad. Serius, ini kalau gue ngomong sama rektor, Pak Rektor, tolong Pak Rektor, gue tadi ngomong mau gini. Pak Rektor bilang gini, Bu, yang bodoh siapa Bu? Saya Pak Rektor. Ya udah, serius, gelang ungu, ya, gelang ungu. Itu ya, ini jualan cincau aja tuh ibu-ibu ya, serius, merusak peradaban, asli. Ini ya Allah ya Rob, Ustadz Arif, kebayang nggak Ustadz Arif kalau banyak manusia seperti ini, lalu dia mengajar? Bagaimana rusaknya peradaban kita ini nanti? Ikhwah, antum tidak berpikir begitu? Tidakkah antum berpikir putri-putra antum nanti berhadapan dengan orang-orang ini dan mereka itu masuk ke dalam instansi pemerintah menjadi guru, menjadi pengajar, lalu orang-orang seperti ini? Gimana coba? Bayangkan bagaimana anak generasi kita. Come on. Ayolah umat Islam, tekankanlah untuk menuntut ilmu kepada anak-anak. Bayangkan loh dari tadi yang dibicarakan yang entah apa saja. Arti wahyu, arti ilham, arti sejarah, arti silsilah. Gak ada lagi beda ayam sama bebek. Astagfirullahaladzim. Ya, udahlah, saya sudah bilang dari awal. Di mana saya berada di komal umat Islam, jadilah kalian penanya yang baik. Biar saya menjawab. Karena saya belajar untuk kalian. Karena ketika kalian menjelaskan, kalian hanya merusak, mempermalukan ras manusia. Kalian tahu nggak ada bunyi-bunyian yang nggak bermakna? Itu datang dari kera tuh. Apa itu artinya? Nggak ngerti. Nggak ada poin yang bisa diambil. Serius. Sejak melihat orang-orang seperti tadi, saya percaya teori Darwin. Serius. Saya percaya teori Darwin. Manusia itu berevolusi. Serius. Tapi bukan dari kera ya. Tapi jadi kera. Serius. Serius nih. Nggak bohong nih. Aduh. Si Darwin bener banget ini. Berevolusi ini manusia nih. Lahir sempurna jadi manusia, berubah jadi kera. Apa? Yang dibicarakan dari tadi tidak ada makna. Apa artinya? Apa bedanya? Apa bedanya dengan kuak, kuak, kuak? Apa bedanya dengan itu? Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, di sini Ya, ada Ebisnat. Mending nanya aja. Ebisnat. Nanya aja. Kalian yang ngomong kok kami yang pusing ya. Gimana Noah? Ya karena kau punya kepala. Kalau nggak mau pusing jangan punya kepala lah. Gini, Iya, orang ini aku mau ngomong nanya, aku mau gitu, nanya. kok kami yang pusing. Ya karena kau punya kepala. Kalau nggak ngerti, IQ-mu tidak mampu menanggapi perkataan orang lain. Jangan salahkan kami lah. Iya, ambo sakit kepala. Ya, yang Kristen tanya aja ya. Daripada kalian ngomong membuka mulut yang keluar Aku cuma bisa nanya hawa nggak? nafsu aja. Ya silakan. Ya, Ebisnat, mending tanya aja lah Ebisnat. Nanya aja. Jawab pun nggak ngerti juga. Tanya pun jangan-jangan salah lagi. Kan Al-Quran kan ada kan cerita-cerita orang Israel. Mulai dari Musa, Yusuf, Ya, terus Yunus. masalahnya apa? Tapi kenapa
Tuhannya orang Israel sama Islam beda. Lalu kenapa Bedanya di mana? umat Muslim Sabar, benci sabar, Mas, banget sabar. sama Yahudi gitu? Oke, nih ya, terima kasih sudah mengingatkan aku ini materi. Teman-teman perhatikan ini materi baru ya, Masya Allah. Perhatikan ini materi baru, Ebisnat, kamu beruntung sekali hari ini. Kamu mendapatkan materi baru saya yang sudah saya kaji satu hari ini ya, Masya Allah. Tema pertama adalah apakah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Islam berbeda? Pertama, tanya orang Yahudi ya, Tuhannya beda atau enggak? Jangan tanya kami. Kalau kami mengatakan Yahudi yang mana? Yahudi juga ada penyembah Molok dan juga penyembah Baal ya. Coba saya kasih kamu data bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu mereka coba samakan. Ini saya kasih kamu data ya dari Kristen, bukan dari saya, oke? Nih, ini nih, terima kasih kamu udah naik ke sini. Telah membangkitkan. Halo, ha? Kena tombak, kena tombak, Kena report, kena report, kena report, kena report. kena report. Ayo Ustaz Tata, yuk. Bang Tata, nunggu-nunggu Uni yuk. Ayo dijawab, ayo. Ayo, apa? Nunggu-nunggu Uni naik. Dijawab, siapa yang bisa jawab? Ya, besarkan saya, besarkan saya, besarkan saya. Teman-teman, seperti yang saya minta tolong ya, tolong di follow akun ini ya. Akun-akun baru terus nih, yang naik ini akun-akun kecil nanti. Bentar ya. Kita tunjuk apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam. Kalau dengan Kristen jelas sama. Beda. Sama. Beda. Nih. Sama. Ya, tunjukkan data nanti kalau sama ya. Tunjukkan data. Di mana Musa menyembah manusia berkelamin, di mana Yesus menyembah manusia berkelamin. Oke. Elohim studi kata. Mari kita perhatikan teman-teman. Sadia Gaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh ya. Sadia Gaon adalah rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifan Abbasiyah. Sebagai figur rabbinik yang penting, ia juga giat menulis dalam bahasa Arab. Ia dianggap sebagai pelopor sastra Judeo-Arab. Tahu kamu apa yang dia tulis? Bahwa ternyata Tuhannya dituliskan dengan nama Allah. Dalam Genesis chapter 1. Ya, ini Burita Wahyu yang kutip nih dalam Sefaria nih. Ya, bukan saya nih, Sefaria nih. Tafsir Razak Genesis 1 nih. Allah yang enggak Yesus ya, bukan Yesus ya, bukan Yahweh. Mereka enggak kenal Yahweh sama Yesus. Ya, 1. Nah, sekarang kamu tuduh kami membenci Yahudi ya. Saya minta data, tunjukkan data di Al-Quran. Kalau memang pertanyaanmu berdasar, mana perintah bencilah Yahudi. Saya akan tunjukkan bagaimana kelakuan orang Kristen kepada orang Yahudi. Ya, sorry to say nih ya. Saya untung buat saya doa. Alhamdulillah ini data keren banget nih. Data ini data yang ntar sedikit ini ya. Kita tunjuk ini. Oke, 1, 2 data nih. Saya open new tab. Link ini 1 data, 2 data. Oke, link lagi. Bentar ya, kalau saya tuh suka pakai data, saya nggak suka asumsi liar. Oke, mana nih? Nah, mari kita bahas ini. Oke, teman-teman perhatikan teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang Islam benci Yahudi itu bohong, dusta, takia Korintus ya. Justru mereka umat Kristen ini sangat benci sama Yahudi karena bapaknya yang ngajarin, Bapak Martin Luther namanya. Martin Luther, Israel and the Jewish people. Buka di sini, kalian translate, teman-teman perhatikan. Ya. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Apa yang dilakukan Hitler? Holocaust. Apa itu Holocaust? Menghabisi nyawa Yahudi. Apa yang terjadi? Umat Islam apakah membenci Yahudi? Mari lihat ya. Lihat ini. Bentar. Ayo ya. Desman, naik kau Desman. Hoi. Sudah kucambak kau, hoi. Ya, nih. Katanya tadi siapa yang membenci orang Yahudi? Orang yang membenci Yahudi siapa? Perhatikan teman-teman, ini dari VOA ya, VOA, dan ini boleh masuk karya ilmiah. Kalau berita ini boleh, VOA Timur Tengah. Israel berterima kasih kepada Maroko
atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust, yang ngehabisi nyawa Oten, yang lindungi Islam, yang dituduh benci Yahudi, Islam, koplak nggak undasmu itu? Hah? Yang melindungi orang-orang itu dari dihabisi nyawanya sama rakyat kalian di Jerman, sampai kabur-kaburan, itu Einstein aja, itu kabur gara-gara dia mau dihabisi nyawanya sama orang-orang sekolong Hitler. Yang lindungin itu orang Maroko yang mayoritasnya Islam. Kok kalian tuduh pula kami yang benci? Terlalu kalian kayak filter aku nih. Terlalu kelakuan kalian tuh. 6 juta orang Yahudi dibunuh Perang Yom hidup-hidup. Kippur terkenal dengan perang negara Israel melawan 11 negara-negara Arab, dan itu semuanya tertulis di sejarah tahun 1948. Buka data. Kayak gue Itu dong nggak pakai usah. data. Ya itu datanya 1948, perang Yom Kippur selama 6 Data. hari. Banyak kali cerita mau apa ini? Data. Perang Yom Kippur, siapa pun tahu itu. Data. Mau minta data apa lagi? Itu aku Data. bilang perang Yom Kamu Kippur. tahu nggak data perang itu Yom apa? Kippur. Data itu adalah apa referensi yang kamu baca, lalu kamu perlihatkan kepada kami sehingga kami tahu bahwa kamu tuh betul-betul baca referensi, bukan keluar dari hidungmu itu. Uni nanti searching aja di Google perang Yom Kippur Aduh, 6 ya hari. udah. Kalau kamu nggak bisa punya data, saya yang tunjukkan data. Udah mau buka kita. Nih satu lagi Perang nih. Yom Kippur. Kalian itu jangan songong. Saya ini berdata. National Geography Indonesia. Akhir perang salib pertama, penghabisan nyawa Yahudi dan Muslim. Salib. Kerjaan kalian tuh ngabisin orang-orang nih. Kalian bilang kalian umat kasih. Giliran lecos itu diinspirasi sama bapak gereja Protestan untuk membawa antisemit, kebencian terhadap Yahudi, diakui oleh seluruh dunia. Orang Maroko, kalian tahu orang Maroko ini siapa? Kalian tahu orang Maroko itu? Orang Maroko itu, yup. Oke guys, bukan sahur, buka. Nah, lihat ini sejarahnya. Jadi ketika kalian mengklaim bahwa kalian mengasihi Yahudi, kalian tahu apa kata Martin Luther terkait orang Yahudi? Martin Luther mengatakan orang Yahudi itu adalah keturunan iblis, pilihan iblis. Makanya orang-orang di Jerman itu membenci Yahudi sampai orang Yahudi. Ini oke, ini saya kasih data nih. Palsu. Itu Saya kasih data nih. Oke, dari Berita Wahyu. Ya, saya kasih nih Berita Wahyu nih. Oke, teman-teman sejarah perhatikan. dari mana? Aduh. Iya, nih. Gimana ISIS, kau? Al-Qaeda, itu semua terbukti. Iya, tunjuk Bahkan data. sampai sekarang Mana? terkenal. ISIS Al-Qaeda. Tunjuk ISIS Al-Qaeda datanya. Datanya mana? 2001 waktu Data. penyerangan kembar di Amerika Serikat 11 September. Data, peka. Ya Udah, itu data, jangan mau itu bahas data ini. Ngerti Nih, ini sih. yang nulis siapa nih? Mana ini 2001, orang ODGJ benar ini itu. ngomong dari tadi nih. Oten gila inilah. Ngomong pakai data nih. Luther, Hitler, dan Kristen Yahudi. Baca, kau baca ini hantu belau. Kau pikir kami mau dibodoh-bodohi? Untung kami orang belajar. Ada satu film, tunggu tuh. Nah ya, sejarawan. Enak aja kau mau membodoh-bodohi kami umat Islam. Nih, kau tengok ini. Ya, Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan buku bahasa Inggris dari buku Pom Sam Hamporas pertama kali diterbitkan tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew and the Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an, 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat kebencian tersebut pada sekolah-sekolah, memasukkan ke dalam kurikulum, dan gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun jeder. Ya. Jangan kalian bicara tentang sejarah sama aku. Aku punya data. Ya. Bicara sejarah dari tadi ngomong cerocos saja, giliran kitabnya dibilang sejarah, giliran sejarah dibilang kitabnya, suka dengan yang kalian.
Udah lanjut. Bang Datu, semua ya saya sudah selesai. Teman-teman perhatikan, giliran Zeus dihabisi nyawanya yang menyelamatkan Islam. Ketika dihabisi nyawanya, ingat Umar Ibn Khattab datang ke Yerusalem. Apa kata Sopronius? Orang Yahudi nggak boleh masuk ke sini. Apa kata Sayyidina Umar? Nggak boleh, kami tidak diajarkan begitu. Maka dibuatlah surat perjanjian, Yahudi ke sinagog, Kristen ke gereja, Islam ke masjid. Umar Ibn Khattab kurang lebih 400 tahun berdamai itu. Setelah itu datang Paus Urbanus kedua yang mengatakan, mari orang Eropa kita ambil rebut kembali makam Tuhan. Siapa korbannya? Muslim dan Yahudi. Tiba-tiba kalian mengatakan kalian umat kasih. Hantu belau, apa alasan kalian berhak dikatakan agama kasih? Karena kalian yang banyak merusak peradaban. Itu sejarah. Sakit hati. Karena sejarah tidak mengenal perasaan. Bantah saya pakai data. Aku mau buka dulu. Assalamualaikum. Ya, Tata. Jadi gitu ya, kekejaman kalian, agama kalian terhadap Yahudi itu sangat nauzubillah min zalik ya. 6 juta orang itu dibakar hidup-hidup di dalam kamp pembakaran. Itu kan Adolf Hitler. Ya, Hitler itu siapa? Hitler ini terinspirasi dari situasi politik di negaranya yang kebetulan pada tahun-tahun itu Hitler itu seorang Kristen Protestan. Kristen Katolik itu Roma. Protestan, siapa bilang Hitler itu Katolik? Menurut sejarah yang saya ketahui, Hitler itu beragama Protestan. Dengar-dengar Pak. Ya. Waktu Hitler hidup di Jerman, banyak orang-orang Yahudi yang menguasai itu pusat politik. Protestan, gimana pula ini? Emang Jerman itu Katolik? Aduh, mampus deh. Jerman itu pusat dari Protestan itu Jerman. Kok Katolik pula si Hitler? Dengar, Adolf Hitler itu pusat Protestan di mana? Pusat Protestan di mana? Pusat Protestan? Ya di mana? Mana saya tahu pusatnya Protestan di mana? Di Jerman. Pusat Protestan itu di Jerman. Nak Ebisnat, coba kau lihat. Pusat Protestan itu di Jerman. Makanya Martin Luther itu orang Jerman. Iya, Martin Luther tahu di Jerman. NAZI itu terinspirasi dari apa? Dari tulisan Mein Kampf. Ada tahu gak Mein Kampf itu apa? Mein Kampf tahu gak artinya apa? Mein Kampf. Apa? Aduh, makanya udah belajar dulu lah. Tulisan Hitler yang berjudul Mein Kampf itu terinspirasi dari kebencian Hitler kepada Yahudi. Karena orang Yahudi menguasai dunia. Maka iya, bukan karena Martin Luther, bukan karena Martin Luther itu yang tapi karena situasi politik di Jerman. Orang Yahudi menguasai Jerman. Dengar. Lihat di bawah tuh yang sudah di Bali dibikin keok oleh Malikin itu mau naik itu tuh siapa itu tuh? Siapa nih? Sama Malikin dibikin keok itu tuh. Talking dan begini. Iya, DBO dari yang DBO. Itu. Yahudi. Nabi 26 itu di bawah Martin itu. Luther itu terinspirasi daripada kebenciannya terhadap. Dengar. Martin Luther itu orang mana? Martin Luther itu orang Jerman. Iya, Hitler orang mana? Orang Jerman juga. Ya udah nyambung kan. Jangan cocokologi tentang Kok sejarah cocokologi itu. kau? Kau tahu nggak apa judul buku daripada NAZI? Saya tahu nggak? Apa itu? Tahu nggak? Hitler itu beberapa gereja dibunuh, dibakar, dimusnahkan. Dengar. Bahkan gereja-gereja juga ditutup, diruntuhkan. Dengar dulu kau. Dengar. Hitler itu adalah inspirasi daripada Protestan. Pendiri daripada Protestan adalah Hitler. Adalah Martin Luther. Nah, Martin Luther menginspirasi buku karya daripada Mein Kampf. Mein Kampf tahu nggak? Mein Kampf itu apa?
Kau tahu nggak Mein Kampf itu apa? Jadi jangan kau, Mein Kampf itu adalah buku karya daripada Martin Luther yang mengakibatkan ultranasionalisme. Nggak pada sejarah kau. Dari buku Mein Kampf itu maka lahirlah ultranasionalisme daripada Nazi, NAZI. Aduh, nggak mau baca kau. Baca buku Martin Luther. Nah, kebencian terhadap Yahudi itu dari bukunya Mein Kampf itu. Makanya terjadi Holocaust. Mein Kampf itu terinspirasi daripada ajaran Martin Luther. Ngerti juga kau. Belajar sejarah. Siapa Martin Luther? Pembunuh orang-orang Yahudi. Iya, Martin Luther itu memang ini Protestan. Nah itu teman bilang sama saya itu, dia bilang kalau Martin Luther itu adalah Katolik katanya. Dia apa di daerah saya, dua misionaris dari Jerman, Quartz dan Reidel. Sampai saat itu ini Katolik atau Protestan? Ya, maka mereka di sini gitu. Enggak, itu Katolik atau Protestan? Protestan. Si Ebisnat bilang kalau di Jerman itu ada Katolik katanya. Kan lucu. Itu berasal dari, kalau saya yang pelajari itu Adolf Hitler berasal dari gereja Katolik dari Roma pusatnya. Sedangkan itu sudah ada abad ke-16. Martin Luther ketua pimpinannya. Masa apa? Martin Luther kan yang mendirikan Protestan. Iya. Kemudian Martin Luther itu pusat dari kekristenan Protestan itu adanya di Jerman. Pusat kekatolikan itu ada di Roma. Beda, Mak. Beda. Tapi gini. Tapi sejarah mengatakan, fakta mengatakan bahwasanya Islam lebih banyak kekerasan daripada agama-agama yang lainnya. Baterai tinggal 2% ini. Yang membunuh 120 juta orang India di Amerika Kristen. Apa itu itu namanya perjanjian Tordesillas. Anda tahu nggak perjanjian itu siapa? Itu baru Katolik. Mulai dari ISIS, mulai dari Al-Qaeda, ISIS mulai dari yang membunuh jutaan orang Afghanistan. Yang membunuh jutaan orang dengar. Yang membunuh jutaan orang Libya siapa? Yang membunuh jutaan orang Afghanistan siapa? Sekarang ajaran Bible mengatakan barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya maka bunuhlah mereka di mataku. Matius 10:34. Jangan kamu mengira aku datang membawa damai di atas bumi ini. Aku datang untuk membawa pertentangan. Lukas 12:51. Jangan kamu mengira aku datang membawa damai di atas bumi ini. Aku datang membawa pertentangan. Al-Anfal 12 juga perangilah. Apa ini? Mereka. Mana? Tunjukkan bunuhnya. Besarkan kau. Tunjukkan bunuh. Di mana bunuhnya? Tidak ada kata bunuh itu. Al-Anfal 12. Tunjukkan kau berapa? Tunjukkan dia. Tidak ada satupun. Aku besarkan kau. Tunjukkan datanya. Al-Anfal 12. Iya, tunjukkan datanya. Iya, tunjukkan datanya. Mereka. Tunjukkanlah datanya. Tunjukkan. Itu ayat perang itu. Potonglah jari-jarinya. Itu ayat perang. Itu ayat perang. Itu ayat perang itu. At-Taubah dengan Al-Anfal itu ayat perang. Kenapa di At-Taubah tidak ada permulaan dengan kalimat Bismillah? Karena itu masih berkaitan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal tentang ayat perang. Silakan dilanjut. Saya hanya sebagai host di sini, Buka Komal, tidak mau intervensi. Lanjut, Bang Tetu. Ya, aku bacakan ayat-ayat ya. Aku bacakan ayat Bibelmu ya. Bacakan ya. Nih, aku bacakan satu-satu ya. Aku bacakan satu-satu Bibelmu. Nih ya, aku bacakan Bibelmu. Kekejaman Bibelmu. Ya, bunuhlah. Ini kita baca ya.
Nih, Apa bunuhlah. itu, Bang Nih, Kris? ya. Duren, Om Kris. Ya. Nih, bilangan 31 ayat Al-Anfal 17. 12 lah baca, Iya, kan Pak. ya. Nah, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga perempuan yang pernah bersetubuh. Bun, nanti kena Bennett. Ya. Maka sekarang bunlah semua laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki. Haruslah kamu bun. Ulangan 13 nomor 9. Tetapi bunlah dia pertama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh membunuh dia. Kemudian seluruh ayat. Ulangan 13 nomor 15. Bahkan di Al-Quran tertulis orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen harus dibinasakan dan desaklah mereka. Itu ayat perang itu. Mana ayatnya? Dibuka, mananya? Mana? Ya, baca aja di Al-Quranmu. Ya, mana? Saya tidak tahu membaca. Data. Mana? Ya, lihat apakah dalam Al-Quran itu ada bunuh? Kita buka. Bunuhlah. Adakah dalam Quran? Perangilah penggal leher. An-Anfal 12. Iya, An-Anfal ya. An-Anfal apa? Al-Anfal 12. Itu dalam perang. Emang dalam perang nggak boleh bunuh? Itu ayat perang itu. Itu untuk mengantisipasi, Iya, orang yang keluar itu waktu perang. Itu orang dalam yang perang keluar itu. dari medan Itu perang, ayat kemudian sedang perang. kemudian Sekarang berkhianat. Kamu apa kan kata bisa Yesus? membela. Ya, Kamu kan apa bisa kata membela Yesus? Al-Quran. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, bunuhlah dia, bunlah dia. Ini Yesus yang bilang loh. Yesus yang bilang, barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunlah di depan, bawalah kemari dan bunlah di depan mataku. Mana ayatnya, Pak? Lukas 19:27. Tunjukin ayat. Oke, buka ya. Lukas 19:27. Lukas 19:27. Kita buka. Ya. Lukas 19:27. Nih kita buka ayatnya. Itu perumpamaan. Kita bawa data. Iya, 27 kita buka ya. Nih Lukas itu 19. perumpamaan. Itu Perumpamaan. Ya. Perumpamaan tentang seseorang yang punya hutang. Kita buka ya. Iya, ini perumpamaan ya. Nih. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan itu perumpamaan, kocak. Perumpamaan. Baca dari atas, Pak. Baca dari atas. Iya. Baca dari atas. Apa kata dengar dulu? Ini dengar dulu. Bacalah dari atas. Matius Itu 10:20 apa kocak. kata Yesus? 10:34. 10:34 apa kata Yesus? Apa Ya, katanya? nih. Apa katanya? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Ya, saya jelasin ya, Bang ya. Berkaitan dengan ayat Matius itu seperti pada waktu ini, ketika Yesus itu datang sebagai anak Allah, pada waktu menolak, makanya menurut profesi pada waktu bahwa dia datang untuk perang. Kok aku pula yang Yesus yang Iya. tidak membawa datang damai? Kok aku Bukan. pula? Begitu. Jangan maksud ayatnya. kamu menyangka. Aku ini siapa? Iya, begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk Aku ini siapa? Yesus. Yesus datang untuk membawa damai. Membawa damai untuk siapa? Ya, siapa yang Untuk tidak orang membawa damai? Tidak menerima Yesus. Untuk Siapa orang yang tidak membawa menerima- damai? Iya, dia datang konsepnya tidak membawa berbeda, damai Kocak. untuk umat Konsep sendiri. berbeda kerja. Gini, itu maksudnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. dengar dulu. Terus, Ya, lanjut. aku datang untuk membawa damai, melainkan Pedang. Terus. pedang ini buat apa? Motong ayam. Iya, oke. Siapa yang pernah dibunuh sama Yesus? Coba dijawab dulu. Ini ajaran Yesus dong. Iya, Ajaran siapa yang Yesus pernah- dong. Siapa yang pernah dibunuh sama Yesus ketika dia membawa pedang? Ajaran Yesus buta nih. Hah? Ajaran Yesus enggak? Yang saya tanya, siapa yang pernah dibunuh Ajaran sama Yesus enggak? menurut Iya. ayat yang kamu Oke, baca? kita buka di dalam bilangan 31 nomor nih. Bilangan 31 kita buka. Ya, kita buka bilangan 31. Ini Bibelmu dari perjanjian lama sampai perjanjian Tinggal jawab tidak ada aja kecuali. ketika Yesus itu Iya, membawa iya, kita buka, pedang, kita buka, siapa kita yang buka. pernah dibunuh Kita sama buka. Yesus? Tinggal Ya, jawab. bunuh lah kita Bibel. kayak bun lah. Bun lah kita buka ya. Oke. Bun lah.
Nih kita buka ya. Nih kita buka. Ya. Bilangan 31:17 ya. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki dan anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bun-bun. Tetapi bun-bunlah dia. Pertama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian 10 ayat. Ulangan 31 ya. Hakim-hakim 8:20 ya. Kemudian Hakim-hakim 9:84 ya. Ya, 1 Samuel 15:3. Jadi sekarang pergilah, kalahkan orang Amalek, tempaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki. Ini menurut ayat itu, siapa yang pernah dibunuh sama Yesus? Jangan main. Yesus gimana mau bunuh orang? Dia yang dibunuh. Iya, apakah Yesus pernah Dia yang dibunuh, bahkan dia yang ditelanjangi sampai tidak ada celananya. Iya betul. Aku pakai Roh Kudus. Aku pakai Roh Kudus. Jadi nggak bisa nampak. Apa yang disampaikan Yesus itu ketika ya, aku dia nampak. dibunuh? Jadi, nih aku baca ya. Jadi nggak bisa nampak. Nih. 1 Samuel 1 Samuel 22:17. Ya, nih Tuhan ya. Kita buka. Nih kita baca datanya. Ya, ini kekejaman ya. Di kekejaman Bible ini, ya. Itu kekejaman Bible. Baca Bible itu. Yeremia 50:27. Bun-bunlah segala lembunya, biarlah rembah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Buat apa lembu dibunuh? Nih, jelas. bunuhlah gembala. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, nih di dalam kita baca ya. Nih di dalamnya. Gembala kita baca ya. Nih kita baca. Nih dibaca. Nih kita baca. Aku akan membunuh gembala kata Yesus. Ya, nih kita baca ya, berkata ya. Kita baca. Iya, nih kita baca. Kita baca Bibelmu. Kita buka ya. Kita ya. Kita baca ya apa kata Yesus. Ya. Kita ya, bentar ya. Membunuh, bentar. Membunuh. Kita buka. Membunuh. Kita buka ayatnya. Kemudian di Yohanes. Saya susah kalau cari Yesus. Ada ayatnya. Ada ya. Iya. Ada. Susah kalau cari Yesus membunuh orang ya. Kalau Muhammad banyak. Pada waktu itulah si Durka akan meletakkan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Iya. 2 Tesalonika 2:8 kata Paulus. Ya. Apa? 2 Tesalonika 2 kita baca dia. Tunjukin ayatnya. 2 Tesalonika 2:8. Tunjukin ayatnya. Iya. Kalau cari Yesus. Ini kita baca ya. Kita baca di sini. Ini apa ini? Yang ada itu ini apa nih? Tuhan Yesus akan membunuhnya. Apa nih? Di mute, jangan di mute. Ini apa ini? Iya, terus. Ini apa ini? Iya, terus baca lanjut. Ini apa ini? Terus apa? Lanjut bacanya. Jadi datanya ada. Lanjut bacanya. Dari atas. Aku lanjut bacanya. Ini ya, nih. Pada waktu sebenarnya baru akan meletakkannya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Membunuh apa? Kemudian membunuhnya. Siap. Ya. Yang dibunuh. Membunuh apa itu? Jangan dikasih potong-potong ayat. Aduh. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Bentar tadi kan. Perumpamaan. Perumpamaan katanya. Coba dibaca. Jadi di Bible perumpamaan semua. Ya. Di Lukas perumpamaan semua yang di Bible. Perikopnya. Ya. Perumpamaan. Sejak kapan perikop itu adanya? Baca semua ayat. Di mana membunuh siapa? Baca dari awal, dari ini perikop pertama itu perumpamaan tentang uang mina. Di situ terus
sampai ke ayat 27. Kita ya. Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, karena aku, sebab ada tulis, aku akan membunuh gembala. Aku Terus. siapa? Terus. Siapa di sini aku? Terus. Siapa di sini aku? Aku akan membunuh gembala itu. Nah, kabur ke teman satu lagi. Ya. Matius 26:31. Kau bilang itu perumpamaan. Tunjukkan sama aku, apa itu perumpamaannya? Matius 26:31. Baca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini semua akan terguncang imanmu, karena aku, sebab ada tulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Hebat. Dia adalah gembala, murid-muridnya adalah domba yang tercerai-berai. Jadi sepertinya itu Yesus bunuh diri ya. Iya, bentar. Bang Arif, Ustaz Arif, bentar dulu Bang Arif. Ustaz Arif. Ya. Sebentar Pak, Ustaz Arif. Ustaz Arif. Saya lagi di jalan, ada apa Aku sebentar keluar sebentar 5 menit. 3 menit. Saya lagi di jalan ini, enggak lihat api. Saya ada di kantong. Enggak, di 3 menit. Aku ada kerjaan sebentar. 3 menit cuma. Kau tahu jawaban aku ini salah atau tidak? Kau jawab dulu. Biar kau dapat poinnya, jawaban aku ini salah atau tidak. Paham nggak kau? Kau jawab dulu, arti versi itu apa? Bang Blender, jangan tawaf kemana-mana ya. Enggak. Aku sudah menjawab. Sekarang kita bedah jawaban aku. Baik ya. Aku tadi sudah menjawab. Kau diam ya. Aku sudah menjawab, bukan aku mengatakan tidak tahu. Aku sudah menjawab. Ayo kita bedah. Kalau memang jawaban aku salah, mari kita bedah. Ya kita bedah jawaban aku. Kau tanggapin jawaban aku. Itu namanya diskusi. Kau tanggapin jawaban aku. Ya, macet dalam menjawab. Kau yang macet, longor, bodoh. Kau yang macet. Mau dikasih udah rohani enggak? Kayaknya itu perlu dilemparin piring gitu Bang Blender. Kayaknya perlu dilempar. Kau yang macet kau ada otak kau. Diam kau. Bodoh kali kau ada otak, macet kau. Bodoh kali ditanya arti versi apa kau nggak tahu kau. Bodoh kali kau. Mati kau sudah hancurkan kau, bodoh kau nggak ada otak kau. Jadi kau sana. Turun, kabur kau. Ditanya siapa Yesus nggak tahu dia. Sesuai dengan temanya itu. Oten tolol. Aku sudah menjawab, mari kita bedah jawaban aku. Salahkah jawaban aku? Kan begitu. Salah itu jawabannya. Di mana salahnya? Ayo kita bedah. Jangan kau mau selera kau. Ayo kita bedah jawaban aku. Itu diskusi. Oke, kenapa aku jawab seperti itu? Arti versi apa? Dia yang bertanya versi. Apa arti versi? Kalau gitu aja. Dia aja yang bertanya arti versi, aku nggak tahu. Cemana aku minta jawab arti versi apa? Kemana kau diskusi? Kau pula mau bermain kata-kata sama aku, tetap kau lah kau, berserak kau. Kejang-kejang kau, itulah bukti kejang-kejang kau. Itulah dia. Yang ianya kau itu sudah malu, udah kalah malu, akhirnya kau kejang-kejang. Itu udah kalah malu kau. Di mana salahnya? Nggak ada salah aku bos, nggak ada salah aku tuh. Jawaban aku nggak ada salah, aku sudah menjawab. Jangan kau bilang nggak menjawab, aku sudah menjawab. Kalau namanya diskusi kau bertanya, jawaban aku itu salah, kau sampaikan kesalahan jawaban aku itu salah. Sampaikan, kita bedah. Ayo kita kaji, kenapa kau menjawab seperti itu Blender? Ayo, salah itu Blender, di mana salahnya? Itu baru diskusi. Ini kok jawab, udah ku jawab kan longor kau.
Kan bodoh kan? Aku tadi udah menjawab, kecuali aku tadi nggak menjawab. Baru disuruh dipaksa aku untuk menjawab. Ini kan aku udah menjawab. Kau paksa pula lagi aku menjawab. Sakit kau. Mana salahnya? Udah longor kau. Kau yang udah kejang-kejang. Kau yang sudah kejang-kejang. Bodoh. Makanya di sini aku sudah menjawab. Masa kau suruh jawab? Jadi jawaban aku nggak dengar kau tadi. Aku jawab. Kecuali aku tidak menjawab, baru kau paksa aku untuk menjawab. Jawab, Lender. Jawab, Len. Jawab. Boleh kau paksa aku untuk menjawab karena aku tidak menjawab. Tapi kan aku sudah menjawab. Jangan kau paksa aku untuk menjawab lagi. Itu namanya kau longor. Masa kayak gitu diskusi berlanjut, nah habis itu baru kita bedah. Kenapa jawaban kau seperti itu? Itu baru diskusi. Yo, kenapa jawaban kau seperti itu? Baru kita kaji. Ini kok nggak jawab-jawab? Kau yang longor, bodoh, orang udah menjawab. Di sini menyaksikan aku udah menjawab. Kau paksa pula lagi aku menjawab. Jawab. Udah gila kau udah. Sakit kau. Nah, nggak tahu Mbak kena nembak. Ya, yang menjawab silakan Mas Syahbandar. Berapakah nomor sempaknya Yesus, Bang Syahbandar? Karena Anda kan juragan sempak. Silakan. Bang Syahbandar, berapakah itu? Ya, siap. Ini menurut Persi mana ini yang menjawab? Mau Persi Sironggolawi tadi apa? Persi siapa ini? Ya, apa aja boleh. Pertanyaanku gampang kali itu. Berapakah ukuran sempak Yesus pada saat itu? Karena Anda ini kan juga sempak. Nah, kalau menurut Persi saya sih mungkin berkisaran nomor 50 SL lah mungkin ya. Oh, 50 XS berarti seukuran sama batang kelapa ya? Iya, yang seukuran batang kelapa itu. Karena di Bible mereka dikatakan gini kan. Aku masukkan Zakar ini ke dalam lubangnya perempuan itu yang perawan itu katanya. Itu kayak itu akan keluar karena batang Zakarnya sebesar batang kelapa katanya. Itu sekali dimasukkan itu meremelek itu. Muna naik. Wah Muna, assalamualaikum. Wah ini Ginilah, udah kena mental, nombak. Udah kena mental, udah nggak mampu lagi, udah kalah malu, nombak. Itu aja penyakit kalian. Udah kena mental, udah nggak mampu lagi, nombak. Udah itu. Itulah. Penyakit pengecut itu nombak. Iya. Berharap kalian mau menang melawan Islam. Itu tujuan kalian. Ketika kalian kalah, kalian lakukan cara yang lain. Itulah. Kalian modelnya nggak mau kalah, mau cari remis. Ketika kalian kalah, cari remis, tombak aja dia. Itulah. Memang itulah tipe kalian. Kalian nggak pernah mau kalah. Toten. Selalu mencari remis. Ketika kau sudah nggak mampu dengan aku lagi, tombak. Udah itulah. Biar remis itu loh. Nah, padahal nggak ada. Ya, cuma ada gitulah. Tombak. Habis itu udah nggak mampu nombak. Udah kalah malu kan? Aku kasih kau kesempatan lagi bertanya kau lagi. Masih ada kesempatan kau 9 pertanyaan lagi. Kenapa satu ini udah kejang-kejang kau? Kau yang bertanya, lo bukan aku bertanya. Kenapa kau yang kejang-kejang? Bertanya kau, kenapa kau kepanasan? Masih ada 9 pertanyaan lagi. Bebas kau mau bertanya. Kenapa udah panik duluan? Kan gila kau namanya. Sakit kau. Kecuali aku yang bertanya, bolehlah kau takut kejang-kejang. Seharusnya yang kejang-kejang tuh aku, karena untuk ditanya. Tapi aku yang santai, kenapa kau yang panik? Kau yang bertanya, apa lautan nih? Nggak akan bertanya aku, nanti aku terakhir aku bertanya. Udah selesai kau bertanya 10, aku bertanya terakhir 1 aja. Apalagi? Itu pun udah kejang-kejang kau, sakit kau udah. Pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya. Ini loh Wak Muna yang ngasih tahu. Ya kan Wak Muna? Suruh kan aku puasa kan? Apa? Kemarin kan Wak Muna yang ngasih aku tahu puasa kan? Iyalah, Wak Muna, Wak Lias mengatakan dia puasa. Kan mengulang lagi, habis itu naik lagi versi Al-Quran. Waktu pertama dia bertanya, tidak ada mengatakan Al-Quran. Naik dia lagi. Oh, kan menipu.
Ada tadi aku mengatakan Al-Quran, padahal nggak ada kan, menipu kan? Betul. Itu pun ku ikutin, oke, ku ikutin, ku terima, oke versi Al-Quran, ku jawab nggak terima juga, berarti aduh, gila kau tuh namanya. Waktu pertama kau bertanya, ku jawab, kau nggak terima. Udah ku jawab dengan pertanyaan kau, siapa yang memerintahkan kau puasa blender? Wak Lias, ku bilang, di mana salahku? Hah? Di mana salahku coba? Wak Lias, ku bilang, bininya Wak Munah, di mana salahku? Waktu terawih kemarin jumpa, dia mengatakan, puasa kau blender ya, biar ku kasih takjil kau besok. Kata Wak Lias, salah itu. Hah? Udah benar itu. Habis, benar kan? Habis itu naik lagi dia. Ya benar. Habis itu naik lagi dia. Aku bertanya versi Al-Quran. Mana ada kau tadi ngomong versi Al-Quran, gue bilang. Tapi pun nggak apa-apa, ku ikutin. Siapa yang memerintahkan kau puasa menurut versi Al-Quran? Menurut versi Al-Quran. Ya udah, aku kemarin beli Al-Quran terbaru. Versi yang terbaru di depan sampulnya itu ada tertulis dari PT Percetakan itu mengucapkan selamat Ramadan. Di mana salahnya coba? Itu versinya. Percetakan PT Adikarya Cipta Mandiri Persada, itu dia PT-nya. Itu yang perintahkan. Salah aku. Makanya tadi kau tahu versi itu apa? Kau pun versi itu apa coba? Salah lagi, aku yang salah. Habis itu naik lagi. Oh enggak, kau ralat lagi pertanyaan kau. Berarti kan kau yang longor. 3 kali kau ralat pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan kau, di mana ayatnya di dalam Al-Quran kalian, ya di surah apa, perintah untuk melaksanakan puasa? Itu baru pertanyaan yang mantap, bos. Baru ku jawab sesuai dalil. Itu baru. Berarti kau yang longor. Nih, sini jawabannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Itu dalilnya di Al-Quran. Benar jawabannya Bang Bender tuh. Benar. Iya, memang ada dalilnya. Memang ada dalilnya. Memang ada dalilnya kok. Cuman kan sesuai pertanyaan kau, makanya kau yang longor, Oten. Ya, dalam hadis juga ada hadis riwayat Bukhari misalnya. Karena aku tahu model kau, Ronggo. Aku tahu model kau ketika dijawab pun sesuai dalil. Enggak kau terima juga itu, congor kau aja ngoceh-ngoceh nanti. Tahu kali aku. Iya. Karena aku tahu kau bakal ngoceh-ngoceh udah dijawab sesuai dalil. Tahu kali aku. Sekarang kayak gini baru mental lo kan. Minta permintaan kau lagi. Ampun. Masih ada 9 pertanyaan kau lagi. Bertanya kau lagi. Kenapa? Aku kasih kesempatan. Jangan bilang Islamin kroyok. Bertanya sepuasnya. Jawab. Kok pikir kami takut ditanya? Semua Islam itu ada data, bukan congor. Bukan jawab akal-akalan kayak kalian. Ada datanya kami. Sama kayak Oten itu. Siapa? Oke, ada siapa nah? Si Masar siapa ya Oten itu? Siapa? Oke, Blender. Aku bertanya ya. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku bilang. Loh, apanya? Ya, itu pertanyaan dia. Pertanyaan siapa tuh? Si Masar siapa? Hisar itu apa tuh? Aku menjawab. Dia bilang kan, woi, kau so hebat kali kau nggak ada hebatnya kau Blender. Ayo kau sama aku yuk bertanya kau 10 pertanyaan. Oke. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku bilang. Cepat. Bingung dia. Loh, nggak ada ilmu kau lah nggak ada ilmu, aku bilang. Apanya kau? Kau tahu Inul Daratista? Hah? Lakinya siapa namanya? Adam kan? Apalagi di mana sekarang? Oke, pertanyaan kedua katanya. Oke, pertanyaan kedua. Di mana tertulis nama istri Adam? Di kartu keluarga, aku bilang. Cepat ku jawab. Turun dia, nggak ada ilmu kok. Turun dia, turun. Sekarang jawabnya cepat, aku jawabnya. Belum siap dia bertanya, udah aku jawab. Turun. Kau nggak ada ilmu kau. Memang kau sok kali kau longor kau. Ilmu kau nggak ada. Baru ini aja udah ngoceh dia, ngoceh. Ngoceh dia. Loh, di mana aku salahnya? Aku bilang. Hah? Tertulis nama istri Adam Inul Daratista di kartu keluarga atau di KTP. Di mana lagi? Salah kan? Di mana salahnya? Bersera. Turun, lompat nggak sampai 3 pertanyaan lari. Padahal 10 pertanyaan. Di mana salahnya?
Yang salah bertanya pun bersera. Jadi cemana? Di mana salahnya? Inul Daratista kan lakinya kan Adam kan namanya kan. Nanti kalau aku ceritakan tetanggaku juga ada nama, nggak kenal dia. Yang kenal kita lah. Inul Daratista masa nggak kenal dia? Kan kenal dia Inul Daratista kan. Kalau tetanggaku ada juga namanya lakinya si Adam. namanya apa? Waipat namanya istrinya Waipat. Adam itu di sini nama istrinya Waipat, cuma nanti aku sebutkan Waipat nggak kenal dia ya kan. Inul Daratista lah. Inul Daratista kan kenal dia, kalau nggak kenal bodoh lah dia itu. Inul Daratista nama istri Adam. Oh, dia pun bertanya, di mana? Siapakah menurut Al-Qur'anmu, menurut Al-Qur'an nabimu bernama Adam, siapakah nama istrinya? Itu pertanyaan yang pas ini enggak? Saking emosinya lah dia mau hajar aku, lupa dia dengan pertanyaan, bersera. Karena saking emosinya dia panas, dia menghajar aku, mau menjatuhkan aku, terakhir dia yang jatuh. Nah, itulah. Makanya oten-oten, kalau kalian mau diskusi itu, buang sifat kebencian, biar kalian dapat poinnya. Lepaskan kebencian kalian terhadap Islam, biar enak diskusi. Ini kalau kau bawa kebencian, rasanya kau ingin mempermalukan aku aja, itu dia. Kalau kau bawa kebencian, ingin menjatuhkan aku aja, jadi dengan cara emosi kau itu. Sama kalau berantem kita emosi, wah babak belur lah. Cuma mulai emosi, papu, habis nak tumbang habis tuh. Gitu, tokoh petarung kayak itulah petarung. Jadi aku belajar bertarung. Kalau bertarung, bertinju, main, emosi tanpa memikirkan strategi, cuma sebentar aja. Habis itu kena pukul kali, tumbang. Sama kayak kau. Sama. Jadi cara kau ini udah aku perhatikan cara-cara kayak gini, cara petarung kayak gitu. Kalau menggunakan emosi, semangat kau pertama, ya aku menahan aja lah, tang tutup pakai tangan, tak mengelak. Lama-lama kan kau capek itu. Dengan cara emosi kau semangat capek, nggak lama itu. Udah, baru jumpa selanya, ketepak sekali rahang kau, jatuh lah itu, tumbang lah itu. Nah, gitu dia. Nah, kayak gini tadi lah, nggak pernah dengan tenang. Kau hajar aku di sini, letak ginjal kau terus, bersera kau kan. Ngadepin kalian noten. Ngadepin kalian tuh nggak perlu pakai data, pakai akal, otak, karena kami tahu kalian tuh bodoh. Banyak ayat mengatakan bodoh karena Kristus. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan 2 Korintus 11:17, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan, bermodalkan keyakinan tanpa menggunakan dalil dari firman Tuhan. Itu yang kalian bawa kemari, bermodalkan keyakinan dan kebodohan kalian untuk naik diskusi kemari tanpa menggunakan data berdasarkan firman Tuhan. Itu jadi menghadapin kalian itu ya gampang kali lah, berserak lah kalian. Host, turunkan Amirdin nih host, dia penghujat nih. Siapa ini? Amirdin, penghujat ini. Gak apa-apa. Kau ngapain? Assalamualaikum. Kau Islam Kristen? Islam. Betul Islam? Iya bang, eneng air kok. Oh, Islamnya Joker kau pun. Ini Bang Joker ngadu domba itu. Aku suka kali nih kerja. Bang Joker guruku penghujat itu. Kau penghujat ini. Ampun. Kemarin kau bilang saya Pak Yesus nomornya 32 padahal 45 loh. Kau ini tadi kau. Kalau di room ini jangan salah mengaku selesai di blender sama blender. Bang Kucing Moja ini waktu masih oten dulu, bersera aku hajar. Bang Kucing Moja ini, Bang GWM nih, dia dulu ini udah nggak mau diskusi, udah nggak mau lagi diskusi sama umat Islam, cuma dulu gabung aja, nggak peduli, ku hajar. Padahal dia nggak mau diskusi lagi. Ku hajar. Dari sini udah mulai nampak dapat, tiba-tiba udah sadar, ku hajar, nggak peduli. Padahal lu nggak pernah mau lagi diskusi sama Islam. Udah mulai nampak nih, ya kan Bang?
Wajar loh, Bang GM nih. Iya. Aku kecebur, jadi kan lagi jalan-jalan tak naik di room Raja Dolar lah. Datang Bang Blender, langsung dia hantam saya. Wajar. Benarnya memang ngoten ini Bang. Memang orang itu tidak pakai akal lah. Kalau pakai akal, kalau mereka itu membaca Yesaya 29 ayat 24, mereka itu akan mengikut Muhammad. Iya. Akan mengikut Enggak, Muhammad. jadi begini, Bang Jul. Waktu dulu kan Bang, iya sekeras-kerasnya kami sama Bang dulu kan, keras ya kan. Bahkan main hantam-hantaman, contoh akulah ya kan. Sekerasnya dulu. Ketika Abang mualaf sadat, apakah Abang sakit hati ataukah Abang ada rasa apa ketika kerasnya kami terhadap Abang kira-kira? Sebenarnya gini ya, kita coba flashback ke belakang ya. Sebenarnya kalau dari pandangan saya itu umat Muslim itu akan keras apabila kita itu yang ngeyel gitu. Iya, pas. Kalau kita ngeyel. Jadi kalau mau dibilang sakit hati nggak ada. Justru sebenarnya saya bersyukur dengan hantaman keras itu saya makin lebih tertantang untuk belajar. Ini sebenarnya mana sih benang kusutnya gitu? Ya. Benang kusutnya di mana sih? Kok kenapa sih mereka itu berkerasnya begini ya? Sedangkan dalam hati saya begini ya. Oh ternyata di sini. Oh dapat gitu. Tapi Bang Kucing izin dulu Bang Blender ya. Diakibatkan apa Bang pada saat itu Bang bersahadat Bang? Oh kalau masalah saya bersahadat jadi gini. Saya itu sudah menemukan nih mana yang benar mana yang salah Ya, nih. Saya sudah menemukan paham jawab lah hati istilahnya. gitulah ya. Menemukan Ya, jawab saya hati sudah kita. paham. Nah, cuman masih ada keraguan nih. Keraguannya yang di dalam ini inisial Y ini di dalam hati saya ini mau dikemanain gitu. Itu dulu ya. Ini inisial Y ini saya mau kemanain. Nah, saya makin dapat pencerahan itu yang si Bang Blender yang si Bang Blender hantam saya waktu itu. Hantamnya kan saya bilang, jadi kalau di Muslim itu ini kalimat saya dulu, saya agak sedikit ingat-ingat sedikit itu, saya nanya ke Bang Blender, saya bilang, Bang Blender, oke, kalau memang Isa itu dimuliakan, kenapa kalian tidak mengaku Yesus gitu? Nah, itu di situ langsung berserak pung, bingung. Kena gas terus Bang Kucingnya. Oh, kena gas saya. Ini kalau jumpa yang tiga ini Bang, hati-hati ya Pak. Bang Joker, Bang Blender, siapa malaikat maut. Setelah saya kena di situ saya turun. Saya memikirkan. Nah, disitulah hidayah menghampiri saya. Iya. Bang Kucing, aku ada loh pertanyaanku sama Oten. Di dalam Bible kok ngamuk dia ya? Yesaya 42 nomor 13 Bang. Cemana itu Bang? Iya. Yesaya apa itu bunyinya? Saya agak lupa. Iya, aku bacakan ya. Jadi aku tanya mereka, coba kau baca Yesaya 42 nomor 13. Kau baca lah longor katanya. Apa bacanya? Ya, aku bacakan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan keluar dan dengan gagahnya dia berani dan dia turun berperang, bertempi sorak katanya. Nah, gitu gimana Bang? Kok ngamuk ya? Enggak, masalahnya waktu itu kejadiannya itu tentara Romawi itu ada kekurangan satu orang. Jadi Tuhan itu jadi pengganti di situ. Jadi serdadu gitu untuk berperang. Enggak ngerinya itu kok kata-katanya dia bertempi gitu, maksudnya gimana itu? Ya, jangankan itu Bang, sudah dibilang di Bible 1954 aja itu ada burung kuntul tulisan. Ini bagus lah Bang Joker, mancing aja Bang Joker ini ya. Bulan puasa Bang Joker. Jangan Bang Kucing, itu mancing itu Bang Joker itu. Cuman kalau dia apa Bang Kucing, ini jelas ini memang. Di Yesaya 29 ayat 12.
yang dikatakan di sini ini sesuai ini perintah menunjukkan Muhammad akan muncul ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan maksudnya kalau diperintahkan dia membaca, dia menjawabnya dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca sesuai dengan Al-Quran ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah. Sebentar, Bang Blender. Bang, iya Bang. Ini saya mau sampaikan salam nih dari klien perusahaan saya, dari klien saya yang sudah lama. Beliau itu sudah lama bantu saya juga, ya kan. Masih saya oten juga. Beliau itu seorang muslim tapi suka bantu saya. Nah itu beliau lagi dari siang monitor. Dia tadi WA saya, dia bilang sampaikan salam sama Bang Blender, dari siang dia monitor di room ini soalnya. Oh iya Bang. Ya, Bang, sampaikan salam juga Bang. Terima kasih udah bantu Bang Duitmi dulu. Terima kasih, mudah-mudahan amal ibadah Abang yang selama ini memberi Allah balas dan menjadikan Abang masuk ke surga ya Allah. Amin. Amin. Ada salam amplopnya Bang Kucing dari perusahaan. Bagi tiga. Pikir itu amplopnya tadi. Bang Blender. Sejak Matius mualaf nggak pernah dia datang ke tempat kamu lagi? Nggak pernah, mana dia piring, dia takut nggak ganti piring. Alhamdulillah udah mualaf dia Bang, alhamdulillah betul. Iya, saya keingat di mana itu kan dibilang Yudas kan menerima pundi-pundi koin kan, menerima pundi-pundi koin emas ya kan. Nah penasarannya saya, kebetulan kan ada lahan yang kami olah di Jawa kan. Nah saya turun ke Jawa kemarin, jadi saya olah, jadilah pundi-pundi emasnya. Nah kayak begini nih pundi-pundi emas. Jadi saya kalau ketemu Yudas lagi saya mau kasih ke dia itu pundi-pundi emasnya. Nah kayak begini. Perusahaan apa itu Bang Kucing? No, pundi-pundi emas kan. Oh iya. Itu kalau dijual Bang mobil dapat itu Bang. Mantap kali itu Bang. Itu emas atau apa Bang? Pundi-pundi emas. Ini apa? Ini emas tapi belum sempurna. Ini masih mau disempurnakan lagi. Tapi mau berapa tahap pembakaran lagi. Ini kemarin cuma sampling sih. Iya. Gitu. Masih di apa lagi ya? Dicuci lagi ya? Iya. Enggak, kita nggak pakai kimia Bang. Kita nggak pakai kimia karena ya semua ini kalau saya itu kerjakan ya. Jadi ketika saya waktu malam itu saya memang mengerjakan sesuatu itu berdasarkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kayak di Al-Quran kan itu untuk zat-zat kimia itu kan tidak baik untuk tubuh. Makanya ini kami tidak menggunakan bahan kimia apapun. Mantap Bang Kucing ini. Memang inilah barulah ulama ini punya menggali ilmu dalam Al-Quran. Ilmuwan lah ini. Mantap Bang Kucing. Gitu. Mir, cemana yang kemarin itu udah dapat janda yang udah cari itu Sebenarnya Indonesia ini kaya. Kalau kita bisa olah itu Indonesia itu kaya. Yang alat-alat tradisional aja itu bisa. Iya. Ini aja sampling kan aku cuman itu. Ini nggak digali. Ini cuma batu-batu di gunung, batu-batu lahar, batu-batu bekas larva. Ayah. Tapi nanti malam beliin aku takjil. Iya. Oh iya nanti Om beliin nanti nak sabar. Dengar Om Jok dari dia. Ayah, mau takjil ayah. Iya. Tapi mantap Bang Kucing Memang inilah kalau memang seorang oten dia masuk muslim, dia berdasarkan ilmu. Mantap. Gini, saya dulu itu bisa tanya teman-teman. Juga Bunda Rahma di sini senior saya dulu yang suka dengan telatennya beliau itu memberitahukan saya seperti gimana. Bang Blender atau teman-teman juga di bawah itu. Jadi saya dulu itu sebelum saya naik ke Komal, saya siapin semua dulu. Bible, Al-Quran, laptop sebagai untuk narasi tambahan. Dan juga apa? Saya turunkan ego dengan melepaskan doktrin. Saya naik ke atas. Saya diskusi.
Jadi ego dengan doktrin dilepas. Nah, disitulah kita akan ketemu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, mana persamaan. Seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau kita sudah bawa doktrin dengan ego, mah ribut yang ada di atas. Ya pasti. Inilah saya kutip ini dari mu'alaf yang dari Poso Bang Kucing. Inilah yang kubacakan tadi. Dia berpikir di sini dia. Di ayat Yesaya 29 ayat 12. Memang kalau orang-orang yang mu'alaf itu dia memang meneliti jelas dikarenakan ada pola pikir, kepentingan. Enggak, memang benar. Harus dengan penelitian, itu memang benar karena di dalam Bible itu dituliskan. Iya. Theophilus yang agung berdasarkan penelitianku. Ya memang semua harus diteliti gitu. Itu kalau berbicara tentang Bible semua harus penelitian. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau oten-oten itu kalau mereka paham di situ sudah ada tertulis, ya kan? Hukum utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, tapi sekarang yang dilakukan mereka, segenap akal budi ini dihilangin. Cuma dengan segenap hatimu, ujung-ujungnya imani aja. Iya, pas. Iya kan? Nah, oke. Nah, kalau kita berbicara masalah penyebaran misionaris, memang oke, mereka selalu mengatakan pergilah ke seluruh dunia dan wartakan keselamatan dariku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Tetapi dipatahkan di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 sampai 7 bahwa di mana Roh Kudus tidak mengizinkan para misionaris untuk masuk ke Asia. Pertanyaan tanda tanya besar kalau ada oten di bawah. Coba kalian sebutkan dari mana kalian berasal. A, dari Roh Kudus, B, dari penjajah. Gitu aja. Ini sempak Bang, sempaknya penjajah. Iya. Nah itu kan Bang Joker. Aduh. Ini masalahnya hancur nih. Ini kata si Marbun kan, Edis TV keren dan top. Keren apanya? Orang dari Bani Sempak itu keren. Gila kau. Lihat aja pantat pendeta kau agar kau menjadi anak Tuhan yang terkasih. Tahu kau? Berarti di sini kan sudah kelihatan pecah kongsi nih. Kan 3 jadi 1. Nah ini jadi tinggal 2 nih, tinggal 2 lawan 1 nih, pecah kongsi gitu. Yesus berhadapan dengan Roh Kudus. Yesus perintahkan pergi ke seluruh dunia.